Halo, di sini saya punya project baru, yaitu kita akan ngebuat sebuah project single page CV kurikulum vitae. Nah, di kurikulum vitae ini kita itu disuruhnya itu pakai yang namanya HTML saja. Tapi karena pakai HTML saja itu tampilannya akan jelek, oleh karena itu saya tambahin yang namanya style.css. Nah, project ini itu dipakai untuk showcase atau menunjukkan apa namanya, your career history atau karir karirmu sebelumnya. Nah, goalsnya adalah this project ini atau project ini itu akan apa namanya, mengajarkan kamu bagaimana ngebuat sesuatu yang terstruktur dari sebuah project single page CV curriculum vitae hanya pakai HTML. Nah, kamu itu akan fokus pada laying out your education itu maksudnya menunjukkan apa namanya, edukasi, apa namanya, pendidikanmu, skill dan karirmu sebelumnya, dan eh, yang clean atau sederhana, menggunakan semantic manner. Dan akan styling will be address, maksudnya styling itu maksudnya tampilannya yang lebih menarik akan ditampilkan pada project selanjutnya. Nah, requirementnya itu apa aja? Yang pertama adalah semantik HTML. Nah, kita itu akan ngebikin project HTML menggunakan tags dan harus terstruktur ya. Kemudian SEO meta tags, yaitu memakai include essential meta. Nah, meta ini itu biasanya di atasnya title lah, atau di bawahnya title lah. Terserah terserah kalau mau nambahin. Dia itu biasanya di dalamnya head. Oke. Ini submission checklist. Yang pertama adalah semantic correct HTML, kemudian single page layout, yaitu page-nya itu cuma satu yang menunjukkan pendidikan, skill dan career history. Dan ada SEO meta tag, kemudian ada OG tag untuk yang lebih bagus untuk sosial media sharing atau apa namanya, nge-share ke sosial media, dan memakai favicon yang ngelink ke dalam head section ya. Oke, oke, sudah jelas ya. Oke, kita lanjut ke index.html. Nah, di sini saya buat strukturnya seperti ini. Ini strukturnya sederhana sih sebenarnya. Ini kan HTML biasa kan. Ini ya, meta charset UTF-8, kemudian meta name viewport with device with initial skill 1.0, dan di sini ada title. Titlenya kelihatannya saya hapus saja ya. Title curriculum vitae. Nah, di sini ada SEO meta tag. Nah, di sini saya bikin description, kontennya single page CV of siapa namamu. Seorang apa? Seorang ini software engineer. Nah, meta name keywordnya itu sama, front end developer, HTML, CSS, JavaScript, resume, web developer, sama software engineer. Dan di sini ada meta name author, autornya siapa? Autornya nama kamu. Kemudian ada open graph meta tag. Di sini meta property OG title. Titlenya kan Faisal, Faisal ya, nama kamu ya. Kemudian ada software engineer. Software engineer kan pekerjaan atau apa namanya? Apa yang mau kamu tuju lah. Kemudian ada meta property OG description, sama ya. Ngambil dari sini. Single page bla bla bla. Kemudian ada meta property ini ada OG image, kontennya image robot. Nah, ini image robot ini saya ambil dari sini, di sini robot. Nah, ini ya, kecil banget, 32 ukurannya. Dan meta property OG type website, kemudian meta property atau URL yang mau kamu tampilin itu apa. Nah, ini, nah di sini saya, karena saya nggak punya
apa namanya website, maka saya tampilin aja example.com. Kemudian Wave icon ini ngambil dari sini, OG image. Kemudian di sini ada style sheet custom. Ini untuk apa namanya custom ya, atau apa menampilkan yang lebih baik lah. Kemudian ada yang pertama adalah heading. Di dalam body ya, body ada header, H1 nama, kemudian P-nya apa, software engineer, terus garis lurus ini front end developer. Kemudian saya tambahkan div class, ada address yang pakai BR, kemudian P untuk apa namanya nomor, kemudian P lagi untuk email. Selesai ya, ini untuk header ya. Kemudian kita masuk ke main section. Di sini ada about me ya. Di sini ada about me, I'm apa bla 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 bla. Saya passionate pada software engineer dengan experience di front end developer. I love creating intuitive dynamic user interface using modern web technology. Kemudian section skill. Di sini ada skill yang biasanya saya dipakai. HTML, CSS, JavaScript, React, Next.js, dan masih banyak lagi ya. Apa namanya teknologi yang bisa dipakai. Kemudian section ID experience. Experience-nya ini itu ya, apa namanya? Ini enggak ada ya. Apa nama company-nya ya? Nama company-nya enggak ada ya. XYZ, ABC itu enggak ada. Kemudian education-nya juga sama, enggak ada ya. Bachelor of Computer Science ABC University itu enggak ada. XYZ company juga enggak ada. ABC Solution juga enggak ada. Nah, ini section kelas internet. Nah, di sini kalian bisa cari saya di sini, yaitu YouTube dan Instagram ya. Dan yang terakhir adalah footer. Kalau ditampilkan itu tampilannya seperti ini. Nggak enak ya kalau lihat di sini ya. Oke, kita bisa pindah ke tampilan di website ya. Sini ada apa tampilannya ya. Kalau kita cek di inspect gimana? Inspect element, komputer, layout, event listener, nggak ada. Kita bisa cek di application. Coba cek application, manifest, service worker nggak ada, storage juga nggak ada sih. Biasanya itu muncul di mana ya? Performance tidak, source nggak ada sih. Meta itu munculnya di mana ya? Console, elemen, memory, record, application. Ya biasanya di application, cuma applicationnya nggak ada. Ya udah, berarti dia itu nggak pakai yang namanya apa? Konsol ya, apa? Inspect element ya. Oke, ini untuk tampilannya kalau nggak pakai styling. Kalau pakai styling, maka yang CSS customnya itu tadi itu dinyalakan dulu. CSS stylingnya itu harus dinyalakan dulu. Nah ini ya CSS custom. Kita nyalakan dulu, dia akan berubah tampilannya. Akan seperti ini. Kalau kita pindah ke halaman websitenya, dia akan seperti ini tampilannya. Lebih bagus ya. Lebih bagus kalau pakai CSS. Tapi kalau nggak pakai CSS juga sudah sesuai dan bagus ya sebenarnya. Tapi kalau ingin lebih menarik lagi, kita pakai CSS. Nah, untuk kode CSS-nya itu cukup sederhana sih sebenarnya. Kode CSS-nya cukup sederhana sih. Kita bisa cek di sini. Ada global style. Itu margin 0, padding-nya 0, box sizing-nya border box. Dia akan ngebikin apa kotak ya. Kemudian ada body, font family-nya adalah Arial. Ini yang biasa dipakai lah. Sans serif juga kan biasa dipakai kan. Kemudian ada line height atau apa namanya? Jarak. Kemudian ada colornya hitam, background colornya putih, paddingnya 20, padding itu ketebalannya. Kemudian ada header stylenya text align center, paddingnya 20, background colornya adalah hitam, colornya itu putih.
Header H1 itu pakai RAM ya, font size 2.5 RAM, margin bottomnya 10 px. Headernya header P, color fontnya 1,2 RAM, colornya DDD, itu hitam, sama hitam. Main sectionnya ini ukurannya, max widthnya itu 800 px. Itu ukuran apa, kotaknya itu ukurannya berapa. Kemudian marginnya itu 40 px auto, dan paddingnya itu 20. Background colornya itu warna putih, dan box shadownya itu warna hitam. Ini ya, dikit ini loh, ini itu. Kemudian ada border radiusnya 8 px. H2 colornya hitam, border bottomnya 2 px, solid warna hitam, padding bottomnya 10 px, margin bottomnya 20 px. PUL nya margin bottom 20 px, line height-nya 1.6, UL nya list style type square. Kemudian ada padding left nya 20, LI margin bottomnya itu 10 px. Sama footer style nya text align center, dia akan ditaruh di tengah. Kemudian ada margin top itu 10 px, paddingnya 10 px. Background colornya itu warna hitam, colornya juga putih, border radiusnya itu 4 px. Kemudian font P nya itu ukuran 0,9 rem. Oh ya, ini ada media query, yaitu apa namanya, ngebuat tampilan websitenya itu kalau kita apa namanya tarik ke sini, dia akan berubah, ukurannya akan berubah. Coba ya, loh, dia akan berubah ukurannya, dia akan menyesuaikan. Kalau kita semakin kecil, dia akan ngikutin ukurannya. Nah, seperti ini ya. Max width-nya itu 768 px. Marginnya 20, paddingnya 15. Header H1-nya font size-nya 2 rem. H2-nya font size 1,5. Seperti itu. Jadi ini cocok ya buat apa namanya? Buat tampilan apa namanya? Tampilan mobile. Kalau tampilan apa namanya? Tampilan website itu akan seperti ini ya, full ya. Oke, full seperti ini ya. Oke, mungkin cukup sampai sini ya untuk pembahasan tentang apa namanya, ngebikin sebuah CV sederhana pakai HTML dan CSS ya. Ini nggak ada apa namanya, nggak ada JavaScriptnya sama sekali. Jadi cukup sederhana sih sebenarnya. Oke, mungkin cukup sampai sini ya untuk pembahasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.